Piala Dunia 2026 telah menghadirkan sebuah perjalanan yang luar biasa. Turnamen dengan format baru, 48 negara, 12 grup, terselenggara di 3 negara berbeda, dan harapan besar dari setiap benua, dari Amerika, Eropa, Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan, semuanya datang membawa mimpi yang sama. Bertahan selama mungkin, menulis sejarah, lalu mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Namun, Piala Dunia juga kerap membuat sejarah dan kejutan. Kadang kejadian luar biasa yang bahkan tak terduga dan untuk sebagian orang bahkan tak masuk akal untuk urusan hal. Demikian tak sedikit pengamat sepak bola sepakat jika Piala Dunia kali ini adalah yang tergila. Kata yang terdengar berlebihan. Namun kalian bisa maklum jika menyimak video ini sampai akhir. Dalam 10 menit ke depan, kita bongkar sebagian kejutan dan hal gila yang terjadi di Piala Dunia kali ini. Piala Dunia tidak pernah mengenal nama besar. Akhirnya kita dipaksa harus sepakat. Jika di panggung sebesar ini, sejarah tidak menjamin kemenangan. Ranking tidak selalu memberi perlindungan. Dan status sebagai raksasa sepak bola bisa runtuh hanya dalam satu malam. Mari kita buktikan semua tentang hal ini. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 negara, justru salah satu negara paling sukses sepanjang sejarah. Tidak ada. Bayangkan, tim yang sudah 6 kali bermain di final dan 4 kali menjadi juara dunia malah gagal lolos. Bukan hanya itu, 2 negara yang pernah mencicipi final Piala Dunia juga kembali menghilang dari panggung terbesar sepak bola. Kamu tentu sudah bisa menebaknya. Ya betul, mereka adalah 1. Italia. Final Piala Dunia 6 kali juara. 4 kali tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Runner-up 2 kali, tahun 1970 dan 1994. Ironisnya, Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal turnamen sudah diperluas menjadi 48 peserta. Ini menjadi kegagalan yang sangat mengejutkan bagi Salah. 1. Raksasa sepak bola dunia. 2. Hungary final Piala Dunia 2 kali. Runner-up 1938 dan 1954, tim legendaris era Ferenc Puskás ini kembali absen di Piala Dunia 2026. Bahkan sudah puluhan tahun tidak tampil di putaran final. 3. Cekoslovakia. Ini lebih tragis, final Piala Dunia 2 kali runner-up, 1934 dan 1962. Ini fakta uniknya. Negara ini sudah tidak ada lagi karena pecah menjadi 2 negara, yaitu 1 Czech Republic atau Ceko, dan yang kedua adalah Slovakia. Pada Piala Dunia 2026, Republik Ceko lolos, tetapi tersingkir di fase penyisihan sementara Slovakia tidak lolos. Artinya, secara sejarah, pewaris Cekoslowakia belum mampu mengembalikan kejayaan 2 kali finalis tersebut. Selang beberapa bulan sebelum pembukaan Piala Dunia kali ini, terjadi gonjang-ganjing antara tetap diselenggarakan sesuai tempat dan jadwal, atau diundur, atau dipindah tempat. Ini tak lain akibat kelakuan arogansi Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran dengan alasan pembenaran ala kedua negara imperialis modern tersebut. Padahal Iran sendiri adalah salah satu perwakilan dari benua Asia yang lolos ke final Piala Dunia kali ini. Pun Iran khawatir terhadap timnya, namun USA bisa meyakinkan FIFA tentang hal ini. Dan Piala Dunia kali ini pun terselenggara sesuai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan FIFA. Namun, demikian tak bisa dipungkiri jika pihak Amerika Serikat ternyata tak bisa berlaku adil kepada tim Iran karena tim Iran mendapat perlakuan diskriminatif dari tuan rumah. Amerika dalam banyak hal sungguh ironis. Negara yang selalu paling depan kampanye tentang fair play, demokrasi, atau HAM justru berperilaku sebaliknya. Lanjut kepada fakta lain yang tak kalah menyesakkan. 2. Konfederasi Besar Asia atau FC dan Afrika atau CAF masing-masing mendapatkan slot 9 negara untuk Asia dan 10 negara untuk Afrika. Dari 9 negara Asia, hanya 2 lolos dari babak awal yaitu Jepang dan Australia. Lainnya gugur. Sebaliknya 10 negara perwakilan Afrika, hanya 1 Tunisia yang gugur. 9 lainnya melaju ke babak
Selanjutnya, ini bukti bahwa Afrika masih lebih jago dari Asia. Dari 48 negara yang memulai perjuangan, babak grup telah menjadi pintu pertama yang memisahkan mereka yang siap bertarung lebih jauh dengan mereka yang harus pulang lebih cepat. Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, Seko, Curaçao, Irak, Uruguay, Arab Saudi, Selandia Baru, Skotlandia, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran harus mengakhiri perjalanan. Di fase awal, di fase ini, ada yang paling menyesakan untuk perwakilan Asia adalah Korea Selatan, salah satu raksasa Asia dan dihuni pemain kaliber dunia yang mayoritas berlaga di liga-liga Eropa itu. Seakan tak berdaya menghadapi gempuran mental di kelompoknya. Begitupun Iran yang tak pernah kalah dan gigih berjuang, tetap tak masuk peringkat 3 terbaik dan keduanya harus rela pulang lebih awal bersama 5 tim Asia lain. Satu lagi yang paling anti klimaks adalah raksasa Amerika Latin yang selalu melahirkan bintang-bintang striker dunia selain Brazil dan juga juara dunia yang pertama ialah Uruguay yang dipaksa pulang sebelum waktunya. Sementara sejumlah tim peringkat ketiga yang lain pun tidak mampu masuk dalam 8 posisi terbaik untuk melanjutkan langkah. Tetapi justru dari fase grup itulah drama besar mulai tumbuh. Ada tim yang datang tanpa banyak sorotan, tetapi mampu menantang kekuatan besar. Ada pula tim unggulan yang terlihat meyakinkan di awal, namun akhirnya kehilangan arah ketika tekanan mulai meninggi. Kemudian, 32 negara memasuki babak gugur. Disinilah Piala Dunia berubah menjadi arena tanpa kesempatan kedua. Menang, terus melaju, kalah, pulang. Kanada membuka langkah dengan menyingkirkan Afrika Selatan. Paraguay membuat kejutan besar dengan menumbangkan Jerman lewat adu penalti. Maroko juga mengirim Belanda pulang setelah duel ketat yang berakhir lewat drama penalti. Di fase ini, seakan orang tak percaya dengan dipaksa pulangnya. Jerman dan Belanda, dua raksasa yang sedang in Brasil, sempat melangkah dengan kemenangan atas Jepang. Prancis tampil meyakinkan saat menaklukkan Swedia. Norwegia mengalahkan Pantai Gading. Meksiko menyingkirkan Ekuador. Inggris melewati perlawanan. Republik Demokratis Kongo, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina. Sementara Belgia menang tipis atas Senegal. Portugal menghentikan Kroasia. Spanyol mengatasi Austria. Swiss mengalahkan Aljazair. Argentina melewati perlawanan sengit Tanjung Verde. Kolombia menang atas Ghana. Dan Mesir menyingkirkan Australia melalui adu penalti. Babak 32 besar langsung mengirim pesan keras kepada dunia. Tidak ada lagi tempat aman bagi para raksasa Jerman. Gugur. Belanda gugur. Kroasia guguran Austria. Guguran nama. Besar memang bisa datang dengan reputasi besar. Tetapi reputasi tidak bisa mencetak gol, tidak bisa memenangkan duel, dan tidak bisa menyelamatkan sebuah tim ketika tekanan mencapai puncaknya. Memasuki babak 16 besar, drama semakin tinggi. Prancis menghentikan Paraguay dengan skor tipis 1 gol tanpa balas. Maroko tampil luar biasa dengan menghancurkan Kanada 3 gol tanpa balas. Norwegia membuat kejutan yang lebih besar lagi. Brasil ditumbangkan dengan skor 2 gol berbanding 1. Inggris harus bekerja keras untuk menyingkirkan Meksiko dengan skor 3 gol berbanding 2. Spanyol menaklukkan Portugal 1 gol tanpa balas. Belgia tampil sangat dominan ketika mengalahkan Amerika Serikat 4 gol berbanding 1. Argentina menjalani laga penuh tekanan saat menghadapi Mesir, tetapi akhirnya menang 3 gol berbanding 2. Sementara Swiss bertahan sampai akhir, lalu menyingkirkan Kolombia lewat adu penalti, dan kini dari 48 negara, tinggal 8 yang masih berdiri: Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan Swiss. 8 tim dengan cerita yang berbeda. Prancis datang dengan mental juara dan konsistensi yang kuat. Maroko membawa semangat Afrika, keberanian, serta keyakinan bahwa kejutan belum selesai. Spanyol tampil rapi dan penuh kontrol. Belgia datang dengan kekuatan menyerang yang sangat berbahaya. Norwegia kini menjadi salah satu cerita paling mengejutkan. Setelah menumbangkan Brasil, Inggris masih membawa ambisi besar untuk mengakhiri penantian panjang. Argentina berusaha mempertahankan mahkota juara dunia. Dan Swiss membuktikan bahwa disiplin serta ketenangan dapat membawa sebuah negara menembus batas sejarah.
Dan ketika Piala Dunia mulai memasuki fase yang semakin menentukan, ketika hanya tim-tim terbaik yang masih bertahan untuk mengejar mimpi, ada satu cerita yang justru menutupi gegap gempita pertandingan. Kontroversi Argentina melawan Mesir. Mesir datang bukan sekadar sebagai pelengkap. Mereka sempat memimpin 2 gol, membuat sang juara bertahan berada di ambang kegagalan. Tetapi kemudian, satu demi satu, keputusan mengubah arah pertandingan. Gol Mesir dianulir melalui VAR. Protes penalti diabaikan, sementara Argentina bangkit dan membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Sejak peluit akhir berbunyi, kemarahan pun meledak. Federasi Sepak Bola Mesir menyatakan tidak bisa diam atas keputusan-keputusan yang mereka anggap tidak konsisten. Pelatih Hasem Hasan bahkan melontarkan kecurigaan bahwa dunia seolah ingin menjaga Argentina dan lebih jauh lagi, menjaga Lionel Messi tetap hidup dalam perburuan Piala Dunia. Di tengah publik sepak bola, muncul istilah yang begitu keras, menyelamatkan mega bintang. Sebuah kalimat yang lahir dari rasa kecewa, dari luka sebuah tim yang merasa perjuangannya dirampas oleh keputusan di luar lapangan. Namun kita juga harus adil. Tuduhan keberpihakan belum tentu menjadi kebenaran. FIFA melalui Pierluigi Kleina telah menegaskan bahwa perangkat pertandingan bekerja independen, bahwa gol Mesir dianulir karena pelanggaran dalam proses serangan, dan insiden terhadap Mohamed Salah tidak dinilai cukup untuk menjadi penalti. Tetapi masalahnya bukan hanya soal benar atau salah menurut aturan. Masalahnya adalah kepercayaan. Karena Piala Dunia bukan sekadar panggung untuk sang juara, bukan pula panggung untuk memastikan satu nama besar terus bertahan. Piala Dunia adalah milik semua bangsa yang datang membawa harapan, air mata, dan harga diri. Jika sebuah keputusan membuat jutaan orang merasa keadilan sedang dipertanyakan, maka FIFA wajib menjawabnya dengan keterbukaan. Sebab sebesar apapun nama Lionel Messi, sebesar apapun Argentina, sepak bola tidak boleh kehilangan hal yang paling penting: rasa adil. Argentina memang masih melaju, Messi masih mengejar sejarah. Tetapi Mesir pulang dengan luka, dan dunia kini menunggu apakah kontroversi ini akan menjadi sekadar perdebatan atau benar-benar noda paling kelam dalam perjalanan Piala Dunia kali ini. Perempat final pun telah menunggu. Prancis akan menghadapi Maroko, Spanyol akan berhadapan dengan Belgia, Norwegia menantang Inggris, dan Argentina akan diuji oleh Swiss. Setiap laga bukan hanya soal siapa yang lebih kuat di atas kertas, ini soal keberanian, soal ketenangan, soal siapa yang mampu menjaga fokus ketika jutaan pasang mata menunggu satu kesalahan kecil. Piala Dunia 2026 belum menemukan juaranya, namun satu hal sudah pasti, turnamen ini telah membuktikan bahwa sepak bola selalu punya cara untuk mengejutkan dunia. Dari 48 tim, kini tinggal 8. Siapa yang akan runtuh berikutnya? Siapa yang akan menciptakan sejarah? Dan siapa yang pada akhirnya berdiri paling tinggi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Kita tunggu jawabannya. Karena drama terbesar mungkin justru baru akan dimulai. Semuanya boleh berpendapat, dan sangat mungkin pendapat kita bisa berbeda. Namun, fakta adalah kenyataan yang hanya berbeda dari sudut pandang kita melihatnya. Tulis pendapatmu dari sudut pandangmu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.